ini jangan-jangan teknik yang dipakai kayak Danu. Tahu yang katanya Ustadz, padahal Ustadz kok ngeduitin orang. Ya, di dalam komentarnya disebutkan Danu mahal bro. Ya, bapak saya disuruh bayar 4,2 juta cuma setengah jam dan cuma diceramahi. Nah ini komentar yang pertama. Nah itu saudara-saudara ya. Jadi banyak orang yang mengatasnamakan Ustadz, banyak yang menamakan Gus ya. Tapi kita lihat dulu dari mana sanad ilmunya dan apa saja yang dia ketahui. Nah, karena dalam Islam itu dimana Rasulullah menyampaikan jika ada bagian dari umatku yang mampu melihat jin, maka itu bagian dari jin. Nah, kalau Ustadz itu bagian dari jin, berarti itu orang kafir. Seperti itu. Nah, teman-teman, biar nggak penasaran, yuk lihat lagi cuplikannya seperti apa. 4,2 juta setengah jam itu cuma diceramahin doang gitu obatnya ya. Teman saya 2 kali pertemuan habis 50 juta. Hasilnya nggak ada perubahan sama sekali. Ya Allah, 50 juta itu kalau berobat ke rumah sakit ya itu udah elit banget ya rumah sakitnya. Kliniknya itu ada di Jakarta dan Jogja. Kalau di Jogja ada di Jalan Widilan nomor 27. Yang VIP-nya 10 juta, nunggunya 6 bulan. Yang VIP 10 juta bayarnya, nunggunya 6 bulan teman-teman ya. Ya ini mesti harus diklarifikasi oleh Pak Danu. Kalau perlu ya Dinas Kesehatan juga mestinya mencari tahu mengenai hal ini karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, berkaitan dengan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marcel Radival atau pesulap merah mengatakan bahwa pengobatan tradisional Pak Danu ya atau Ustadz Danu dianggap ada trik di dalamnya. Kita tahu bahwa Marcel Radival ini adalah orang yang dulu pernah berseteru dengan Samsudin. Perseteruannya juga masalah mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh Samsudin menggunakan trik sulap untuk mengobati pasiennya. Jadi seolah-olah Samsudin itu orang yang bisa mengeluarkan petir listrik di kerisnya. Ya itu sempat viral banget ya, dibongkar oleh pesulap merah. Nah, kali ini pesulap merah mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengobatannya Pak Danu juga ada diduga ya unsur triknya. Tapi unsur triknya bukan seperti Gus Samsudin ya yang menggunakan trik sulap. Kalau Pak Danu ini dugaan triknya memainkan waktu antrian pengobatan yang diulur-ulur lama gitu. Coba kita lihat dulu nih videonya ya. Perhatian untuk sekarang antriannya 10 bulan hingga 1 tahun. Nah, ini langsung gue sebut nama aja ya. Gue perlu konfirmasi sama Kang Arulnya juga. Ini jangan-jangan teknik yang dipakai kayak Danu. Tahu yang katanya Ustadz, padahal Ustadz kok ngeduitin orang. Dengar teman-teman ya, pesulap merah sedang mendatangi tempat pengobatan tradisional. Dia menemukan ada tulisan bahwa antriannya itu sampai 1 tahunan. Nah, lalu pesulap merah mengatakan jangan-jangan ini adalah trik yang digunakan seperti Ustadz Danu. Ya, coba kita dengarkan lagi nih ya. Perlu konfirmasi sama Kang Arulnya juga. Ini jangan-jangan teknik yang dipakai kayak Danu. Tahu yang katanya Ustadz, padahal Ustadz kok ngeduitin orang. 10 bulan hingga 1 tahun. Danu nih pakai teknik ini, dia kalau mau jalur cepatnya bayar sekian puluh juta. Nah, bayar kayak gitu. Akhirnya banyak yang lapor. Ada nggak yang lapor? Ada kan? Banyak. Ke pengobatan tradisional banyak. Yang merasa mantan pasien dari itu. Nah, contohnya gue ada beberapa pasien lalu waktu itu, Mas saya mau berobat ke orang tersebut, tapi saya nggak punya biaya, makanya saya kesini yang seikhlasnya. Nah. Memang ada video yang beredar di sosial media, diduga itu adalah karyawannya Pak Danu menjelaskan tentang biaya pengobatan di kliniknya Pak Danu yang memang berdasarkan jangka waktu antriannya berbeda-beda. Kalau orang yang ngantrinya pengen cepat, iya bayarnya lebih mahal. Tapi kalau orang ngambil antriannya yang lama, itu bayarnya lebih murah. Jadi istilahnya itu ada yang reguler, ada yang VIP, ada yang VVIP. Untuk lebih jelasnya coba langsung aja kita simak video ini teman-teman ya. Bapak yang ditanya kalau pengobatan sekarang nggak bisa ibu, jadwalnya sudah padat. Kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk konsul dengan Ustadz Danu, ada yang kedua satu lagi yang tadi diulang lagi. Jelas ya, ini adalah
kliniknya Ustadz Danu karena karyawannya tadi nyebut Ustadz Danu, menyebut nama Ustadz Danu di sini. Oh, yang reguler itu biayanya 5 juta, nunggunya 1,5 tahun. Yang reguler itu biayanya 5 juta, nunggunya 1,5 tahun. Pengobatannya di mana, Mbak? Di sini atau di mana tempatnya? Pengobatannya yang reguler di sini. Di sini pengobatannya. Kita kliniknya itu ada di Jakarta dan Jogja. Kalau di Jogja ada di Jalan Wijilan nomor 27. Yang VIP-nya 10 juta, nunggunya 6 bulan. Yang VIP 10 juta bayarnya, nunggunya 6 bulan teman-teman ya. Kita simak lagi nih. Yang VVIP-nya 15 juta, nunggunya 4 bulan. Oh, kalau yang VVIP itu bayarnya 15 juta, nunggunya 4 bulan. Jadi memang dibedakan ya antara jangka waktunya. Kalau yang reguler itu nunggunya setahun, tapi bayar 5 juta. Kalau yang VIP bayar 10 juta, nunggunya 6 bulan. Kalau yang VVIP itu bayarnya 15 juta, nunggunya 4 bulan teman-teman ya. Ya untuk lebih jelasnya saya ulang lagi aja dah videonya nih ya. Oh, yang reguler itu biayanya 5 juta, nunggunya 1,5 tahun. Pengobatannya di mana, Mbak? Di sini atau di mana? Kita nunggu 1,5 tahun. Reguler. Yang Di sini reguler. pengobatannya. Kita kliniknya itu ada di Jakarta dan Jogja. Kalau di Jogja ada di Jalan Wijilan nomor 27. Yang VIP-nya 10 juta, nunggunya 6 bulan. Yang VVIP-nya 15 juta, nunggunya 4 bulan. Nah, itu saudara-saudara ya. Pengobatan alternatif lewat orang yang mengatasnamakan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mengatasnamakan Allah. Biayanya sangat mahal daripada rumah sakit ya. Jadi saudara-saudari tadi sudah mendengar sendiri yang dikeluhkan oleh mantan pasien daripada Ustadz Danu ini. Jadi untuk itu saudara-saudari, saya juga mau menyampaikan ya, apa tanda-tanda ketika orang itu terkena ilmu santet. Jadi mau saya kasih tahu, baik saudara mau percaya atau tidak ya, simak dulu video ini sampai selesai agar saudara-saudari itu lebih memahami dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan mengandalkan orang lain seperti itu ya. Karena kalaupun saudara minta bantuan orang lain, itu harus jelas sanad ilmunya dari mana, apakah orang itu yang dipanggil Ustadz itu akhlaknya sesuai syariat Islam. Jadi agar saudara tidak tersesat, tidak salah kepada orang yang diminta tolong seperti itu. Karena dalam Islam orang menolong sesama umat manusia itu tidak ada target, tidak ada nominal, tidak ada mas kawin, tidak ada mahar, kan seperti itu. Jadi kalau sudah mengandung mahar, itu sudah jelas-jelas itu sanad ilmunya sudah nggak jelas seperti itu. Nah untuk itu saudara-saudari, yuk kita dengarkan penjelasan dari saudara ini yang mana telah menjadi korban daripada Ustadz Danu itu. Kesehatan juga mestinya mencari tahu mengenai hal ini karena ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat, berkaitan dengan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Samsudin, perseteruannya juga masalah mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh Samsudin menggunakan trik sulap untuk mengobati pasiennya. Jadi seolah-olah Samsudin itu orang yang bisa mengeluarkan petir listrik di kerisnya. Ya, itu sempat viral banget ya, dibongkar oleh pesulap merah. Nah, kali ini pesulap merah mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengobatannya Pak Danu juga ada diduga ya unsur triknya. Tapi unsur triknya bukan seperti Gus Samsudin ya yang menggunakan trik sulap. Kalau Pak Danu ini dugaan triknya. Nah, yang perlu diketahui oleh saudara-saudari, di mana dulu kan pernah ya viral Gus Samsudin di mana mengobati orang dengan pakai trik ya. Dan yang sekarang ini Ustadz Danu ya, itu pun pakai trik, tapi triknya beda dengan Gus Samsudin ya. Nah, bagaimana triknya daripada Ustadz Danu ini? Yuk kita simak
videonya. Mainkan waktu antri hingga 1 tahun. Nah, ini nih, ini langsung gue sebut nama aja ya. Gue perlu konfirmasi sama Kang Arulnya juga. Ini jangan-jangan teknik yang dipakai kayak Danu. Tahu yang katanya ustad, padahal ustad kok ngeduitin orang. Dengar teman-teman ya, pesulap merah sedang mendatangi tempat pengobatan tradisional. Dia menemukan ada tulisan bahwa antriannya itu sampai 1 tahunan. Nah, lalu pesulap merah mengatakan jangan-jangan ini adalah trik yang digunakan seperti Ustadz Danu. Coba kita dengarkan lagi nih ya. Perlu konfirmasi sama Kang Arulnya juga. Ini jangan-jangan teknik yang dipakai kayak Danu. Tahu yang katanya ustad, padahal ustad kok ngeduitin orang. 10 bulan hingga 1 tahun. Danu nih pakai teknik ini, dia kalau mau jalur cepatnya bayar sekian puluh juta. Nah, bayar kayak gitu, akhirnya banyak yang lapor. Ada nggak yang lapor? Ada kan? Banyak. Ke pengobatan tradisional banyak. Yang merasa mantan pasien dari itu. Nah, Contohnya gue ada beberapa pasien lalu waktu itu, mas saya mau berobat ke orang tersebut, tapi saya nggak punya biaya, makanya saya kesini yang seikhlasnya. nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membedah bagi orang-orang yang tanda-tandanya terkena ilmu sihir atau ilmu santet ya. Karena kebanyakan masyarakat kita itu lebih percaya ke situ ya. Memang sihir sih ada, santet tuh ada, tapi lihat-lihat dulu tandanya seperti apa yang benar. Karena nanti saudara-saudari yang merasa kena sihir, kalau saudara tidak mengetahui tanda-tandanya, maka itu menjadi menjadi kesempatan, dijadikan momen kesempatan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu, menjadi dimanfaatkan bagi orang lain seperti gus, seperti ustadz kan seperti itu, bahkan kiai sekalian. Jadi untuk itu saudara-saudari, mari pahami apa saja tanda-tanda ketika orang itu kena ilmu santet atau ilmu sihir. Jadi agar saudara-saudara itu tidak semakin bodoh seperti itu ya. Karena di zaman akhir ini banyak yang viral ya, pengobatan alternatif lah yang seperti inilah, seperti itu. Yuk kita pahami dulu apa saja tanda-tanda dari bagian dari orang-orang yang terdampak ilmu santet atau ilmu sihir seperti itu. Yang pertama, istilah kena sihir itu adalah hal yang sangat umum ya, dipercaya dalam budaya masyarakat kita. Namun perlu dipahami dengan bijak, banyak gejala yang dianggap sebagai tanda sihir sebenarnya adalah gangguan kesehatan fisik, gangguan mental atau kelelahan yang membutuhkan penanganan medis seperti itu. Berikut adalah penjelasan dari channel YouTube Jejak Ustadz, berbagai sudut pandang seperti itu. Apa umum yang dianggap sebagai tanda-tandanya? Menurut kepercayaan masyarakat yang beredar, gejala yang sering dikaitkan dengan hal ini antara lain yaitu gangguan fisik tanpa sebab jelas, sakit badan yang tak kunjung sembuh meski sudah berobat, sakit kepala terus-menerus, mual atau rasa berat di tubuh, perubahan perilaku drastis, tiba-tiba mudah marah, cemas, berlebihan, menjauh dari keluarga atau kehilangan minat pada hal yang disukai, termasuk ada gangguan tidur, sering mimpi buruk, terbangun tiba-tiba dengan perasaan takut atau merasa ada yang mengganggu saat tidur. Kadang-kadang kalau berjalan seakan-akan ada yang mengikuti. Apabila duduk di dalam rumah, terkadang melihat ada sesuatu yang seakan-akan melintas seperti bayangan. Perasaan tidak nyaman, sering merasa ada yang memperhatikan, merasa sesak dada, atau perasaan sedih yang datang tanpa alasan. Hal tak wajar di lingkungan, menemukan benda asing yang tak pernah dia miliki di dalam rumah, atau perasaan bahwa
keadaan hidup memburuk secara tiba-tiba tanpa alasan logis seperti itu. Nah, penjelasan secara medis dan ilmiah penting untuk diketahui bahwa sebagian besar gejala di atas yang telah saya sampaikan tadi memiliki penjelasan medis yang nyata. Gangguan kecemasan, depresi atau gangguan tidur dapat menyebabkan gejala fisik seperti nyeri badan, sesak dada, dan perubahan suasana hati, penyakit kronis, gangguan hormon, atau kekurangan gizi juga sering menimbulkan keluhan yang sulit diagnosis di awal. Stres berat misalkan, atau trauma masa lalu juga bisa memicu persepsi bahwa ada gangguan dari luar, kan seperti itu. Nah, langkah yang sebaiknya dilakukan, yang pertama, prioritaskan pemeriksaan medis. Jadi utamakan dulu, periksakan diri ke dokter untuk memastikan tidak ada gangguan kesehatan yang sebenarnya seperti itu. 2, jaga kesehatan mental. Jika merasa tertekan, konsultasi kepada psikolog atau komentar, atau dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa seperti mengaji ayat suci Al-Quran sesuai keyakinan masing-masing ya, dan perbanyak ibadah untuk menenangkan hati. Hindari penanganan sembarangan. Jangan langsung percaya pada orang yang menawarkan jasa pengobatan dengan biaya mahal atau cara yang tidak masuk akal, karena banyak yang memanfaatkan ketakutan orang lain. Bicarakan dengan orang terdekat. Berbagi cerita dengan keluarga atau orang yang dipercaya dapat membantu meringankan beban pikiran seperti itu. Misalkan saudara-saudari mengidap penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi, itu ada hubungannya dengan medis seperti itu. Nah, terkecuali saudara-saudari itu ada tanda-tanda juga yang orang itu terkena ilmu santet atau ilmu sihir. Misalkan saudara itu bermimpi ada seekor anjing atau melihat seekor anjing, atau saudara itu melihat kera atau telur atau api, itu bagian dari sihir ya. Jadi untuk itu saudara-saudari, apa langkah yang pertama? Jadi saudara-saudari itu sebelum minta tolong kepada orang lain, saudara ambil wudhu dulu, lalu setelah ambil wudhu, sholat sunnah di tengah malam atau sholat taubat, lalu mengajilah. Setelah mengaji, kalau saudara tidak mengaji, tolong saudara itu berzikir, baca surat-surat pendek seperti kulhu, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, dan perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi langkah-langkah itu saya sangat yakin bahwa penyakit zalim atau penyakit ain dari orang itu insya Allah cepat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena santet itu memang ada, sihir itu memang ada. Santet itu ya sihir itu bagian dari santet atau tenung, cuman beda namanya saja ya. Padahal semuanya itu sama. Nah, itulah langkah yang terbaik. Jadi kita jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai dimanfaatkan oleh hanya gelar nama. Gelar nama itu misalkan Ustadz, Kiai, Gus, itu hanya gelar ya. Di hadapan Allah semuanya kita itu sama-sama manusia. Jadi jangan melihat daripada penampilan, jangan melihat dari karena orang itu berjubah atau bertasbih ya. Jadi kita itu harus harus berserah diri kepada Allah, tapi tidak berarti kita itu pasrah kepada Allah. Kenapa saya bilang jangan sampai kita itu pasrah? Karena kalau saudara pasrah kepada Allah, berarti saudara itu menyerah kepada Allah. Putus asa artinya. Jadi saudara itu berserah diri. Nah, kalau berserah diri itu saudara harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus menjauhi
apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah. Jadi kalau pasrah ya nggak berbuat apa-apa, sholat tidak, berzikir tidak, apalagi wudhu kan gitu, apalagi mengaji kan gitu. Karena apa? Orang itu pasrah. Pasrah itu putus asa. Jadi semuanya dipasrahkan kepada Allah itu salah. Jadi kita itu harus berserah diri. Kalau berserah diri, kita harus melakukan sholat, mengaji, dan berzikir, dan bersolawat, bersedekah. Lakukan hal-hal yang baik kalau saudara itu merasa dirinya itu terkena ilmu guna-guna. Walaupun tidak kena ilmu guna-guna, tidak kena sihir, kita sebagai orang Islam, kita ya wajib melakukan sholat 5 waktu, kebaikan, bersedekah, berzikir, baca surat pendek. Karena apa? Itu menjadi pagar kita dari kedoliman orang, dari penyakit ain, dari gangguan jin, gangguan setan, seperti itu. Semoga kisah-kisah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudari dimanapun berada, dan saya doakan saudara-saudari itu banyak rezekinya, berkah hidupnya, bahagia selalu rumah tangganya, dan semoga selalu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma absud alaina min barakatikah wa rahmatikah wa fadlikah wa rizkikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi syafa'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.